Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk ketua kelasnya disiapkan dulu. Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, bagus. Hadir semua hari ini? Coba tengok kanan kirinya, tiap kelompoknya apakah sudah lengkap? Kelompok Madinah sudah lengkap? Lengkap. Kelompok Aditya lengkap? Kelompok Nurdin lengkap? Kelompok Ramdan lengkap? Oh, Hilwan yang tidak hadir. Kelompok Diki lengkap? Lengkap. Oke, berarti cuma Hilwan saja yang tidak hadir ya. Pertemuan kemarin kita udah bahas tentang kalor. Kalor itu dapat mengalami perubahan melalui suhu dan wujudnya. Misalnya seperti apa? Coba ada yang masih ingat tentang perbedaan antara suhu dan kalor? Apakah suhu dan kalor itu beda? Beda. Ada yang masih ingat perbedaannya apa? Oke. Kalau suhu adalah ukuran derajat panas suatu benda, sedangkan kalor adalah energi panas. Oh iya, itu kalau suhu itu ukurannya atau derajatnya, tapi kalau misalnya kalor itu energi panasnya. Beda ya? Beda kan? Nah, kemudian seperti apa ya kalor pada wujud benda itu? Seperti apa? Kira-kira? Misalnya air yang dipanaskan. Air yang dipanaskan. Nah, Ibu punya gambar nih. Yang ini apa? Gambar apa? Gambar apa ini? Air mendidih di dalam teko, ya. Nah, itu merupakan salah satu kalor yang mengalami perubahan wujud. Misalnya kalau air mendidih itu perubahan wujudnya bagaimana ya? Kan mendidih nih, berarti dari suhunya menjadi hangat. Betul, kalau suhunya menjadi hangat berarti di situ ada apa? Kalor ya, ada energi panas. Nah, misalnya kayak es mencair, air mendidih dalam teko. Kalau es mencair itu perubahan wujud apa dari apa ya? Perubahan wujud dari padat menjadi cair. Itu kan kalau misalnya perubahan wujud padat menjadi cair memerlukan kalor tidak? Perlu ya, sehingga perubahan wujudnya berubah menjadi cair. Bisa dipahami sampai sini ya tentang kalor pada perubahan wujud? Bisa dipahami ya? Nah, oke, kita lanjut. Misalnya nih, ada satu gambar lagi tuh, orang yang sedang berolahraga dan berkeringat. Kira-kira kenapa ya? Kenapa sih kalau kita olahraga, kenapa kalau kita beraktivitas kita itu suka berkeringat? Karena kepanasan Bu, jadi gerak. Oh betul, karena kepanasan dari gerak. Misalnya kan kamu pernah melakukan olahraga? Melakukan aktivitas? Terus capek kan? Terus apa yang kalian alami? Berkeringat terus panas. Nah, itu merupakan perubahan dari energi kimiawi. Energi kimiawinya dari makanan ke energi gerak ya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya?
Selanjutnya nih, coba perhatikan ada gambar air. Yang pertama ya, gambar 1 itu air terjun. Air terjun itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Betul kan? Mungkin nggak air dari bawah ke atas? Air atas ke bawah. Tapi dari atas ke bawah. Sama halnya dengan kalor atau panas. Panas itu dia bisa berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke rendah, ke suhu yang lebih rendah. Bisa dipahami? Ya, sama halnya dengan air terjun. Air terjun itu kan mengalir dari atas ke bawah. Ya, betul kan? Air itu mengalir dari atas ke bawah. Suhu juga sama. Dia bisa berpindah ya dari suhunya yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi bisa berpindah, bisa merambat maksud Ibu. Bisa dipahami? Ya, suhu itu mengalami perpindahan. Nah, sekarang kita akan bahas perpindahan suhu itu seperti apa. Ada 3 ya, nanti kita bahas dan kita praktikum. Selanjutnya coba perhatikan. Di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira pada gambar 1 apa yang terjadi pada logam tersebut? Itu gambar apa gambar 1? Gimana? Logam yang panas. Bagaimana jika kamu pegang ujungnya? Bagaimana kalau dipegang ujungnya? Misalnya, mana ya Ibu pinjam pensil boleh? Nah misalnya ini ya. Nah ini logam, kita ibaratkan logam, kemudian bakar, Ibu dibakar. Kalau misalnya kita pegang ujungnya, apa yang terjadi? Awalnya dingin, tapi lama-kelamaan bagaimana? Panas. Oke, betul. Ada gambar yang kedua. Coba di situ ada apa? Gambar yang kedua? Gambar yang kedua ada apa? Air yang mendidih. Bagaimana sih keadaan pancinya? Ada, Ibu punya panci, ini panci. Kemudian Ibu masukkan air, disimpan di atas kompor. Lama-kelamaan kan air mendidih. Ya betul, itu airnya mendidih. Bagaimana keadaan pancinya kalau Ibu pegang? Panas. Nah itu merupakan perpindahan kalor ya. Yang awalnya pancinya dingin, airnya, terus Ibu nyalakan api, airnya mendidih. Terus Ibu pegang si pancinya, jadi panas. Bisa ya, dipahami ya? Kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Nah, maka dari itu tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama, kita akan melakukan percobaan juga diskusi. Nah, kalian itu dapat menganalisis tentang perpindahan kalor. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, kalian dapat menganalisis perpindahan kalor dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi, nanti kalian akan berdiskusi, kemudian juga kalian itu dapat menghubungkan konsep perpindahan kalor dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi nanti Ibu akan kasih fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi seperti air mendidih, kemudian apalagi logam yang dipanaskan. Nah itu kalian itu dapat menentukan ya, menghubungkan konsep apa sih perpindahan kalor, apa sih yang terjadi seperti itu. Selanjutnya, melalui kegiatan percobaan sederhana, jadi nanti kita akan melakukan kegiatan praktikum atau percobaan dengan membuat alat pemanas air sederhana, tujuannya untuk menghangatkan air susu Ibu yang telah diperah, kemudian atau dipompa ya. Kemudian melalui kegiatan percobaan sederhana juga, kalian itu dapat menyajikan hasil laporan percobaannya. Ya, perpindahan kalor apa yang terjadi pada percobaan yang telah kita lakukan melalui lembar kerja. Nanti Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Bisa dipahami tujuan pembelajaran saat yang akan kita lakukan hari ini? Itu yang harus kalian capai. Nah, penilaiannya yang akan Ibu nilai itu adalah yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Sikapnya meliputi apa saja? Disiplin dan kerjasama. Ya, karena di sini kita akan membuat alat, maka itu diharapkan kalian itu dapat disiplin, ya, hati-hati dan bekerja sama antar kelompoknya. Kemudian pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran
Ibu akan adakan tes ya, tes berupa tes tulis. Dan yang terakhir ada keterampilan. Keterampilannya itu nanti berupa keaktifan dalam kelompoknya dan presentasi. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut ada orientasi masalah atau permasalahan ya. Ibu di sini punya masalah. Coba dilihat di situ ada 4 gambar. Gambar 1, gambar 2, 3 dan 4. Nah, untuk gambar yang pertama itu kira-kira apa ya? Ibu sedang Ibu yang sedang menggendong bayi, terus? Ibu yang sedang teleponan, tapi harus menggendong dan menyusui anaknya. Ya, betul. Ibu yang sedang telepon, yang sedang main laptop juga. Terus di situ ada anaknya yang menggendong anaknya. Kalau gambar 2 kira-kira apa ya itu? Anaknya sedang tidur. Anaknya sedang tidur. Di sampingnya ada apa? Susu. Ada air yang disimpan dalam botol. Oke, betul. Ada ASI yang disimpan dalam botol, itu ada bayi berarti ya. Kemudian ada ASI yang disimpan dalam botol. Terus gambar yang ketiga? ASI yang di dalam kulkas. Betul, ASI yang disimpan yang disimpan di dalam kulkas. Yang keempat? ASI yang di. Nah, itu ya ASI atau ASI, hasil perahan, hasil pompa yang disimpan dari kulkas itu ingin dituangkan atau ingin dihangatkan supaya dapat dikonsumsi oleh bayi. Nah, ya itu mengenai gambar-gambar. Ayo kita hubungkan dan buat pernyataan dari keseluruh gambar di atas. Ya, jadi gini ya. Yang pertama itu ada ibu, ya, seorang ibu yang bekerja, kemudian dia memiliki bayi, ya. Kalau misalnya bayi itu makanannya apa kira-kira? ASI. Harus ASI ya, harus susu kan kalau bayi. Tapi si ibunya bekerja. Nah, karena ibunya bekerja, makanan bayi itu harus ASI. Nah, jadi ibunya punya solusi atau punya alternatif supaya dia bisa menyimpan ASI-nya, membuat cadangan dalam botol, ya, dipompa dan disimpan di dalam kulkas. Karena ASI itu secara normal dia hanya bisa bertahan 2 jam, ya, 2 jam saja. Jadi kalau hasil pompa kemudian disimpan di udara terbuka seperti ini, itu hanya bisa bertahan 2 jam. Nah, maka dari itu harus disimpan di dalam kulkas. Kalau di dalam kulkas itu bisa bertahan paling sebentar 2 minggu, paling lama sampai 3 bulan. Ya, kalau disimpan di freezer misalnya bisa. Maka disimpan di dalam kulkas. Nah, untuk gambar yang keempat itu, ketika ibunya bekerja, kan tidak ada ya ibunya bekerja, maka seseorang atau orang lain dapat memberikan ASI tersebut kepada bayi dengan cara menghangatkannya. Ya, nah kita di sini akan membuat alat pemanas buat menghangatkan ASI yang sudah dipompa tadi. Bisa dipahami? Bisa. Maka dari itu ada yang bisa untuk membuat rumusan masalah berdasarkan permasalahan di atas. Ada yang bisa? Bagaimana caranya agar ASI-nya dapat Ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke. Kalau misalnya kita sudah menemukan rumusan masalah, tadi kata Ramdan itu bagaimana solusinya atau bagaimana caranya agar dapat menghangatkan ASI yang dingin tadi, ya. Bagaimana? Nah, kemudian kalian tahu solusinya apa? Ada yang tahu? Dengan dihangatkan, betul, ya, dihangatkan. Nah, maka dari itu kita akan membuat alat pemanas air atau alat pemanas air ya. Nah, silakan untuk bergabung dengan kelompoknya. Sudah bergabung? Sudah dibawa alat dan bahan yang Ibu suruh? Sudah disiapkan di depan? Sudah. Oke, maka dari itu silakan kalian ya boleh melakukan percobaan, alat bahannya sudah disiapkan dan sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Hati-hati ya. Nah, silakan dibaca LKPD-nya, dibaca. Silakan dibaca, terus kalian juga boleh untuk mencari referensinya dari buku paket bahan ajar
siapkan elemennya, udah sendoknya. Terus pertama-tama lilitkan dulu ini. Nah gini ya, ini nggak boleh nempel. Kalau misalnya ini nempel nanti akan nyetrum atau bisa jadi konslet. Apa tadi siapa yang bertanya? Ini kan ayat 2. Coba lihat. Bukan. Baca mana LKPD-nya. Nah, lihat ini, coba lihat. Ini nih, gini nih. Gini nih. Yang ini kan ada 2 ya. Nah, 1 tempel ke sini ya, terus solasi banan. 1 lagi berarti ditempel ini solasi banan. Terus apa? Kasih penyang. Nah ini kan kasih apa itu? Koyang. Nah kasih penyangga di tengah-tengahnya. Ini ya, harus nempel nggak? Hati-hati ya, hati-hati itu pakai, kan kita nanti mengujinya menggunakan listrik, jadi hati-hati. Udah dikerjakan? Ini kumaha airnya hangat? Berhasil? Apakah mengalami kesulitan? Gimana? Mengalami kesulitan. Sudah berhasil? Sambil dikerjakan LKPD-nya. Apa udah beres? Coba diuji coba di depan. Baca LKPD-nya. Langkah-langkah menguji cobanya coba dibaca. Konduktor itu yang bisa menghantarkan panas. Kalau isolator mah tidak. Udah nyala itu. Gimana ini percobaannya? Alhamdulillah. Nanti diamati, kemudian dilihat apakah si airnya panas. Langsung hangat. Oke. Diisi LKPD-nya, diisi. Terus coba langkah selanjutnya dibaca, apalagi kalau sudah seperti ini. Udah beres, hati-hati. Ini Aditya sudah melakukan percobaan dan percobaannya berhasil.
Mana botol asinya? Udah. Cabut. Nah, itu hangatkan asinya. Nah, itu hitung waktu, ada jam tidak? Hitung berapa menit sampai si asinya bisa hangat. Isian, atuh. Kelompok Nurdin udah siap. Alatnya sudah siap dirangkai. Sekarang tahap apa? Tahap pengujian. Ya, berarti masih ini rendah 35 sampai 40 derajat. Kalau ini mah sampai 40 derajat ya. Tolong diisi lembar kerjanya, diisi. Kelompok Aditya, diisi lembar kerjanya. 36 ya, 36. Kita tunggu sampai 40. Harusnya 40 derajat. Coba itu di asinya udah hangat belum? Udah, Panas, jangan terlalu panas, nanti rusak. Ya, asinya sudah hangat. Boleh ada wadah lain nggak? Boleh dituangkan ke dalam wadah lain untuk menguji asinya apakah sudah hangat belum dalamnya. Udah 41. Berarti udah cabut. Terus asinya dimasukkan ke sini. Itu hangat, Nurdin pegang, udah hangat. Oke, kalau sudah hangat asinya dimasukkan. Oke, Ahmad boleh duduk lagi ke kelompoknya dan dikerjakan lembar kerjanya, dikerjakan. Ada kesulitan nggak? Kenapa Nurdin balik lagi? Oh, yang penting mah misalnya botolnya kan segini ya. Yang penting kerendam. Boleh sok diulangi lagi, berarti airnya masih belum panas. Yang lain duduk, yang tidak menguji tolong duduk sambil dikerjakan LKPD ya. Dikerjakan LKPD. Kelompok Aditya dikerjakan. Ini udah tinggi 41. Berhasil, bisa bikin pemanas sederhana sambil nunggu temennya nguji nanti ke depan karena terbatas ya mejanya, sambil ngisi LKPD. Sudah melakukan percobaannya, sudah mengisi lembar kerjanya, sudah beres semuanya, Gimana nih percobaannya, apa yang dihasilkan, coba. Apakah terjadi airnya mendidih, terjadi perubahan panas, perubahan suhu terjadi? Oke. Ya, kalau begitu Ibu mau ada yang presentasi ke depan. Coba kelompok mana yang akan melakukan presentasi? Sudah beres LKPD-nya? Sudah? LKPD-nya sudah beres? Kelompok mana yang mau presentasi? Kita sudah melakukan percobaan dengan membuat alat pemanas air buat menghangatkan ASI. Nah, kan sudah ya, sudah dilakukan. Coba ada yang mau presentasi ke depan? Boleh kelompok mana yang mau presentasi ke depan? Nanti dibawa alatnya, kemudian dipaparkan, dijelaskan apa yang sudah kalian lakukan selama percobaannya. Coba siapa yang mau ke depan? Sok, boleh kelompok Nurdin. Alatnya dibawa, hasilnya nah itu. Boleh mau semuanya, boleh perwakilannya. Oke, tolong teman-temannya diperhatikan.
ini ada teman kelompok berapa? Kelompok Nurdin ya akan melakukan presentasi tentang percobaan alat dan bahan yang telah dilakukan. Tolong perhatiannya ya semuanya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Tolong perhatiannya. Membuat alat pemanas air. Bahan-bahannya sendok logam, selasi, steker, asip, dan wadah usaha. Ya, terus bagaimana hasilnya? Silakan. Perpindahan kalor ada 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan perpindahan kalor yang terjadi pada alat pemanas dan perpindahan kalor yang terjadi pada alat pemanas air yang telah kami buat adalah pertama, konduksi yang terjadi pada sendok menghangatkan panas tanpa disertai perpindahan seperti warna. Yang kedua, konveksi yang terjadi pada air dalam wadah karena perpindahan kalor berasal dari sendok logam kemudian dapat bergerak bersama partikel bendanya. Ada lagi tanggapan dari kelompok yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya tentang hasil percobaannya? Kelompok mana? Hasilnya tadi ada lagi? Boleh tutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Ada lagi mungkin kelompok lain yang mau presentasi ke depan? Ya, boleh? Tolong perhatiannya ya teman-teman. Ada kelompok yang akan mempresentasikan. Perwakilan kelompoknya ya? Silahkan, tolong perhatian semuanya. Nanti akan ada tanggapan dari kelompok yang lain. Ya, oke, siap? Sudah? Oke, tolong perhatian ya teman-temannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan alat pemanas air. Alat yang digunakan adalah sendok logam, selasi, kabel, kayu, wadah, dan asip. Hasil dari bahan alat pemanas air berhasil dan asip yang kita dinginkan dari kupas menjadi hangat. Kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan adalah perpindahan kalor ada 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan perpindahan kalor yang terjadi pada alat pemanas air yang telah kami buat adalah pertama, konduksi yang terjadi pada sendok logam karena menghasilkan panas tanpa disertai perpindahan partikelnya. Dan kedua, konveksi yang terjadi pada air dalam wadah karena perpindahan kalor berasal dari sendok logam kemudian dapat bergerak bersama partikel padanya. Oke, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Silakan. Menanggapi perpindahan kalor yang terjadi secara konveksi yang terjadi pada air dalam wadah dan asip di mana suhunya menjadi hangat. Oh iya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, kita sudah membuat alat pemanas air ya sederhana, di mana berhasil percobaannya semua kelompok. Apakah mengalami kesulitan dalam merangkai alatnya? Gampang ya? Mudah sekali ya? Nah, pemanas air ini kita juga bisa menambahkan berupa ukuran suhu atau menggunakan termometer otomatis ya. Nanti tinggal ditambahkan, kemudian itu nanti kita bisa mengukur atau enggak nanti kita bisa otomatis gitu ya. Kalau misalnya si suhunya itu sudah mencapai berapa derajat, contoh misalnya sudah mencapai 40 derajat. Nah, kita setting, kita atur jika suhunya sudah 40 derajat,
maka nanti akan mati dengan sendirinya, seperti pada setrikaan. Tahu setrika? Tahu. Magicom. Itu kan kalau misalnya sudah panas mati dengan sendirinya kan ya. Nah seperti itu ya, jadi nanti ini juga bisa kita rangkai lebih kompleks lagi. Ini baru sederhana saja ya. Bisa dipahami sampai sini? Jadi kalau contoh-contoh alat dalam kehidupan kita sehari-hari, alat pemanas ini misalnya pada dispenser, tahu? Dispenser, kemudian alat pemanas air yang di kamar mandi, yang menghangatkan air, tahu? Nah, secara sederhana alat-alat tersebut menggunakan prinsip kerjanya seperti ini ya, perpindahan kalor. Jadi air yang dihasilkan itu bisa panas atau bisa berubah suhunya. Ini kemudian, nah di sini ada fenomena perpindahan kalor yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Di antaranya tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan saat memasak. Bisa? Itu kira-kira perpindahan kalornya seperti apa? Konveksi, konduksi, atau radiasi? Kalau misalnya tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Tutup panci itu bahannya apa? Logam. Jadi kalau logam itu perpindahan kalornya secara apa? Tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Kan tutup panci itu bahan dasarnya adalah logam. Contoh tadi setrika misalnya. Setrika bahan dasarnya, bahannya apa? Dari logam. Kalau tutup panci juga dari logam. Perpindahan panasnya yang terjadi itu secara bagaimana? Konveksi, konduksi, apa radiasi? Konduksi, betul. Kalau asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi itu kira-kira secara konveksi, konduksi, atau radiasi? Asap. Konveksi. Kenapa konveksi? Karena kan konveksi itu kan keluar dari cerobong asapnya ya, panasnya berpindah keluar, partikelnya tidak apa berupa asap, betul. Jadi si panasnya disertai dengan partikel-partikelnya, jadi itu asapnya keluar. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Konveksi apa radiasi apa konduksi? Radiasi. Kenapa radiasi? Kenapa radiasi? Ada matahari, kenapa? Karena panas, suhunya panas. Iya, suhunya panas. Kemudian ada itu nggak? Ada perantara nggak? Kayak logam? Kalau kita itu ada perantara nggak? Tidak. Nah itu maka yang disebut radiasi. Kalau radiasi itu tidak ada perantaranya, ya. Jadi panasnya itu langsung dari matahari, kemudian ke pakaian, sehingga pakaian yang tadinya basah menjadi kering. Ada lagi, kenapa motor menjadi panas saat mesin dihidupkan? Konveksi, radiasi, atau konduksi? Konduksi. Singkat. Gerakan naik dan turun air ketika sedang dipanaskan, air mendidih. Konveksi, karena di situ partikelnya apa yang berpindah? Air mendidih. Berarti ya partikelnya adalah kuat, betul ya. Satu lagi, tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. Pernah camping? Pernah menyalakan api unggun? Saat dekat dengan api unggun, misalnya jaraknya 1 meter atau 2 meter, apa yang terjadi pada tubuh? Terasa hangat, yang tadinya dingin menjadi proses perpindahan kalor tersebut konveksi, radiasi, atau konduksi? Radiasi. Berarti berpinter semuanya ya. Berarti kita bisa membedakan antara konveksi, konduksi, maupun radiasi. Ya, bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Sudah. Silakan, ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari perwakilan kelompoknya? Oke, silakan Mas Ya. Pertama, kondisi yang terjadi pada sebuah logam karena menghantarkan panas sampai terjadi perpindahan partikelnya, dan konveksi yang terjadi pada air dalam wadah karena pembinaan kalor berasal dari sumber logam
kesimpulannya dari percobaan yang telah kita lakukan dalam membuat alat pemanas air itu, yaitu untuk menghangatkan asap yang dingin. Perpindahan kalornya ada dua. Yang pertama secara konduksi yang terjadi pada sendok logam, dan yang kedua secara konveksi yang terjadi pada air dalam wadah, ya, air dalam wadah, dan juga asap yang dihangatkan. Itu kan tadi kelihatan airnya mendidih, kelihatan. Terus dipegang tidak sendoknya, apa yang terjadi sendoknya? Panas juga ya, hangat juga. Nah, ibu ingin siapkan kertas setengah lembar. Coba tuliskan nama peristiwa dan jenis perpindahan kalor yang terjadi pada gambar-gambar di bawah ini. Di kertas langsung dijawab. Sudah, waktunya 2 menit lagi. Sudah, boleh. Kalau sudah silakan dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan, LKPD. Udah LKPD-nya? Sudah beres? Nah, ibu mau nanya lagi nih. Coba, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Coba. Kelompok Masya. Bagaimana perasaannya? Seru. Kelompok senang. Kelompok Nurdin. Kelompok Aditya. Gimana perasaannya di kelompok Aditya? Apakah kalian mengalami hambatan atau kesulitan dalam membuat percobaan yang telah dilakukan? Gimana kelompok Madinah? Ada hambatannya tidak? Ada seperti apa? Pas masang sendoknya. Kalau kelompok Aditya mengalami kesulitan? Tidak lancar? Oke, kelompok Yudin, gimana mengalami kesulitan tidak? Mengapa pas melakukan percobaan mengalami kesulitan tidak kelompok Nurdin? Mengalaminya. Kelompok Ramdan mengalaminya seperti apa ya? Jadi sempat terhambat ya, sempat terhambat listriknya konslet. Terus kalau kelompok Anissa, terus gimana kesulitan tidak? Berhasil ya? Alhamdulillah, berarti percobaan yang telah kita lakukan hari ini semuanya berhasil. Bisa ya diterapkan di rumah, bisa buat alat seperti ini ya, sederhana untuk membuat pemanas air ya. Ini ada motivasi. Terima kasih ya udah mau belajar hari ini bersama ibu. Engkau tak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, yaitu cerdas, selalu ingin tahu, terus tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru, dan dalam waktu yang lama. Jadi kalau belajar itu, kalau menuntut ilmu itu, meskipun sudah tua, meskipun sudah dewasa, tidak jadi halangan ya buat kita menuntut ilmu. Silakan dibereskan, untuk buku paketnya juga dibereskan. Sudah disiapkan dulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya disiapkan dulu. Guru siap. Siap. Tunggu kita pulang, wanita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.